warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin basyira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aidan, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa iqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Wa qala aidan ay hadzal maqsud qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, salasatun yudhilluhumullah tahta dhilli arsyihi yauma la dhillah illa dhilluhu. Al-awwal al-mutawaddi fil makarih, asani al-mashi ilal masajid fi dhulmi, asalis wa mut'imul ja'i al-hadis au kama qala sadaqallahul azim. Saudaraku, sidang salatul Jumu'ah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, awalan arju an nashkuru ilallah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala seraya kita fi yaumil Jum'atil mubarakah ini berdoa kepadanya semoga kita senantiasa diberikan sehat walafiat oleh Allah, dibawa ridho dan rahmatnya kapan saja, di mana saja. Yang jelas hadir kita pada saat ini adalah memenuhi undangan Allah dan harus bersegera menuju majelis seperti yang kita laksanakan ini. Doa apa saja jikalau disertai dengan sebuah i'tiqad bil qalbi asasun najah, pasti akan dikabulkan oleh Allah, terutama yaumil Jum'atil mubarakah ad-du'a mustajabatun. Saya ulang, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kekuatan dan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lewat mimbar ini, ma'asyiral muslimin, ingin kami mengajak maaf terutama terhadap diri saya pribadi, bersama untuk meningkatkan kualitas, nilai dan kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam artian takwa yang sebenar-benarnya. Saya ulangi, takwa yang sebenar-benarnya, bukan takwa-takwaan, bukan takwa lip service yang kebanyakan orang itu sebetulnya adalah takwa itu hanya iqrarum bil lisan. Saya bertakwa kepadamu ya Allah, tapi tidak ada actionnya, sama juga bohong. Karena esensinya adalah takwa itu adalah tasdiqum bil qalb. Jadi apa yang betul-betul ada di dalam lesan kita ini dibetulkan oleh hati nurani kita. Yang lebih penting di atas yang penting dan berimbas pada sebuah nilai kehidupan itu adalah action. Arkanum bil a'mal, penuh konsekuen menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi sejauh-jauhnya apa yang telah dilarang oleh Allah, tentunya penuh keoptimalan dan tingkat kemaksimalan a'maliyah dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Makanya ma'asyiral muslimin, di dalam surat yang ke-65 atau tepatnya adalah surat At-Tolak, orang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu mesti dijamin di sana. Pasti. Apakah itu ada di dalam diri kita? Satu, yaj'allahu makhrajan. Jalan keluar di dalam segala kesulitannya. Dijamin sama Allah. Makanya saking pentingnya setiap Jumat ada seperti ini himbauan. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini ayat surat At-Tolak 2, 3 dan 4. Yang kedua, Allah pasti memberikan rezeki tanpa dihitung-hitung, tanpa diduga-duga oleh seseorang. Hanya mengandalkan sebuah i'tiqad dengan sebuah ketakwaan tersebut modalnya. Yang ketiga, kata Allah, seluruh aktivitas profesi apapun, disiplin ilmu apapun, min amrihi, segala urusan-urusan aktivitasnya itu yusron, saya mudahkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling esensi sampai akhir kehidupan kita, kata Allah, wa may yatawakkal 'alallah, siapa seseorang yang senantiasa pasrah dengan sebuah nilai ketakwaan setelah berusaha, fahuwa, dia Allah hasbu, akan mencukupkan kehidupan kita semuanya. Luar biasa. Karenanya ma'asyiral muslimin, bukan sekedar main-main tatkala kita mendengar rukun khutbah adalah apa? Seruan dan wasiat takwa. Kemudian yang mendengarkan pun juga ada sebuah kewajiban Jumatan itu. Untuk itu, kalau kita itu mengetahui tentang hakikat Jumatan, kalimat fas'au itu dari kata sa'a. Yas'a, sa'a artinya apa? Berusaha untuk berada yang paling depan. Ini sekedar ma'asyiral muslimin, stressing 5 menit di awal khutbah saya. Selanjutnya ma'asyiral muslimin, orang yang bertakwa itu kelak pada hari kiamat hakul yakin akan memperoleh sebuah perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang yang mendapatkan perlindungan dari Allah, yauma la dzilla illa dzilluhu, yang nanti tidak ada perlindungan sama sekali kecuali perlindungannya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Abasa di sana diterangkan, yauma yafirrul mar'u min akhi, pada hari itu manusia lari dari sanak saudaranya, wa ummihi wa abi, ibu bapaknya saja gak kenal, wa sahibatihi wa bani, istri dan anaknya juga gak kenal. Karena apa? Likulli imri'im minhum sya'nu yuhni. Orang pada hari kiamat itu nanti pada mengurusi ngopeni dirinya sendiri masing-masing. Kemudian Allah menawarkan kelak pada hari kiamat akan mendapatkan sebuah perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, yauma la dzillah, tidak ada perlindungan saat itu illa dzilluhu, kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ciri-cirinya ma'asyiral muslimin bisa kita lihat. Dan kita semuanya pada saat hidup dan kehidupan ini, apakah kita nanti dapat atau tidak, bisa kita rasakan sekarang. Sejauh mana perlindungan yang Allah berikan kepada diri kita orang yang bertakwa, atau diri kita jauh dari perlindungan Allah, maka semua jawabannya itu nanti ada diri kita masing-masing. Dan sebetulnya semuanya itu ternyata sangat dan amat sederhana. Kata Rasulullah, hadis yang saya sebut di atas tadi, 3 golongan yang betul-betul dapat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebuah perlindungan tersebut adalah, yang pertama, al-mutawadhi'u fil makarih, orang yang senantiasa menyempurnakan wudunya, khususnya fil makarih, di dalam waktu yang amat dingin seperti musim yang sekarang ini. Kita berwudu itu bukan hanya sekedar kita batal, ma'asyiral muslimin. Yang disebut penyempurnaan itu tatkala kita tuh sedikit-sedikit berwudu, kita kadang-kadang, mohon maaf, tanda kutip, hanya pas pada saat menjelang sholat atau baca Al-Quran saja. Sebetulnya adalah al-wudhu huwa an-nur, wudu itu adalah cahaya kehidupan. Mau mengendarai mobil berwudu, mau bekerja berwudu, mau menghadapi klien berwudu, mau apa saja, mau tidur pun juga kita disunahkan oleh Rasulullah berwudu.
Karena apa? Dalam sebuah hadis Rasul riwayat Bukhari Muslim, di sana diterangkan orang berwudu itu derajatnya ditinggikan oleh Allah. Wajahnya bukan hanya di dunia, kelak pada hari kiamat akan tercermin simahum fi wujuhim min athari sujud. Ada sebuah cahaya. Orang yang berwudu itu dosa-dosa kecilnya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berwudu itu adalah qilalaha udkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti. Besok kelak pada hari kiamat pun disuruh memilih pintu surga yang mana yang akan dilalui. Sederhana kan sebetulnya berwudu. Tapi mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing, sejauh ini kita menyempurnakan dan memelihara wudu kita kah? Jawabnya ada diri yang begitu masing-masing. Insya Allah pun dihindarkan dari penyakit dan juga mara bahaya. Sudah, itu adalah yang pertama yang dapat perlindungan, dan sebetulnya kita bisa rasakan sesuatu yang sederhana tersebut. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, adalah al-mashi ilal masajid fi dzulmi. Orang yang kakinya dalam kapasitas melangkahkan ke masjid senantiasa merasa muda, terutama fi dzulmi, di kala waktu yang gelap gulita. Kenapa harus ada fi dzulmi catatannya? Karena pada saat adanya syari'i ini, ataupun disyariatkannya ini, ataupun hadis Rasulullah ini, adalah tatkala itu belum ada sebuah penerangan, belum ada sebuah yang berhubungan dengan PLN dan seterusnya dan seterusnya. Jamaah saudaraku, mari kita bertanya kepada diri kita, sekarang beda dengan dulu, kiranya apakah lebih berat atau justru lebih gampang seyogianya dan seharusnya seandainya penerangan yang sudah begitu terang benderang seperti kayak begini? Jawabnya tentu semuanya akan menjawab lebih mudah tatkala sudah ada sebuah penerangan seperti kayak begini. Karenanya itu ma'asyiral muslimin, sekali lagi juga kita bertanya kepada diri kita masing-masing, maaf terutama terhadap diri saya pribadi. Apakah kita merasa mudah dalam kaitan menuju ke Masjid Allah yang satu tiket dalam kapasitas untuk memperoleh apa? Perlindungan Allah kelak pada hari kiamat? Jawabnya ada di dalam diri kita masing-masing. Tapi yang jelas, seseorang yang ahlil masjid tentu akan diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidup dan kehidupannya. Apakah itu aman di dalam ekonominya, aman di dalam kesehatannya, aman di dalam apapun rumah tangganya, dan seterusnya dan seterusnya. Makanya di sana di Al-Quran diterangkan, siapa sih orang yang betul-betul dalam kapasitas dimudahkan dan memakmurkan masjid Allah? Innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid Allah itu adalah man amana billahi wal yaumil akhir, pasti orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa aqamas shalah wa ataz zakat, orang yang rutin insyaallah melaksanakan sholat dan mengeluarkan zakat. Kemudian dalam hidup dan kehidupannya bukan hanya dari situ. Walam yakhsha, dia tidak ada sebuah nilai ketakutan sama sekali. Illallah, kecuali hanya kepada Allah. Jadi bukan hanya sekedar stempel hampir tiap hari ke masjid, tapi yang paling penting adalah walam yakhsha illallah, hatinya tercermin tidak ada ketakutan kecuali hanya kepada Allah. Potret orang yang sedemikian ini, kata Allah, malah didoakan. Siapa yang mendoakan? Allah sendiri. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Mudah-mudahan sampean semuanya, kata Allah, tergolong manusia-manusia yang dapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri yang mendoakan. Karenanya wajar jikalau kelak satu tiket dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan hidupnya juga merasakan adanya demikian. Terakhir, ma'asyiral muslimin, bahwasanya sesuatu yang sederhana yang ketiga ini hendaknya kita juga memiliki sense supaya dapat satu tiket, yakni al-muta'iul ja'i, al-muta'imul ja'i, orang yang senantiasa memberi makan kepada orang yang miskin, orang yang kelaparan yang saya maksud. Dengan kalimat lain bahwasanya
Allah Subhanahu wa taala menginginkan terhadap diri kita mimma rozaqnahum yunfikun, sebagian dari titipan Allah kepada diri kita itu adalah hak untuk mereka-mereka. Siapa? Orang yang merasa kelaparan, sabilillah, orang yang ada di perjalanan Ibnu Sabil, kemudian kekurangan bekal dan seterusnya di hari Jumat seperti ini. Ada Jumat berkah dan alhamdulillah sekarang sudah marak. Mari kita lestarikan. Besar sekali pengaruhnya dalam hidup dan kehidupan kita. Semuanya itu nanti akan tercermin pada sejauh mana nilai keikhlasan kita dalam kaitan untuk memberikan sense terhadap orang-orang yang kelaparan tersebut. Yang jelas hikmahnya adalah pasti dirindukan surga. Orang yang senantiasa memberikan makan kepada orang miskin. Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu rindu kepada 4 golongan. Ahaduma, salah satunya adalah al-muta'imul ji'an, orang yang rutin istiqomah memberi makan kepada orang yang lapar, dan kehidupannya pasti tidak dibangkrutkan oleh Allah, pasti dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang sederhana ini ma'asyiral muslimin, 3 tadi pasti mendapatkan perlindungan dari Allah dalam hidup dan kehidupannya di dunia pun juga senantiasa diselamatkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah senantiasa mendapatkan bimbingan sehingga istiqomah dan dimudahkan dalam kaitan menjalankan 3 hal yang saya sebut di atas tadi, dan kita dalam hidup dan kehidupan kita senantiasa mendapatkan barokah dari Allah, anak turun kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ya hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghamal liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du faya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallah. Dalam khutbah yang kedua pasti juga ada seruan takwa, supaya diri kita betul-betul kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah, kata Allah, bertakwalah kepada Allah. Faqat, maka sungguh pasti faza akan memperoleh kemenangan, kebahagiaan, ketenangan dan kesuksesan. Spesial istimewa hanya al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa saja. Walamu annallaha amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsihi wa sanna bi malaikati qudsi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka imanan daiman wa yaqinan shadiqan wa amalan mutaqabilan wa qalban khashian wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan. Allahumma ja'al ya Allah baladina hadza Indonesia baldatan aminan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma dafa'annal ghala wal waba wal bala wal fakhsha wal munkar was suyufal mukhtalifata wasyada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia hadza min baladina hadza Indonesia khassa wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbi anzilna munzalam mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma ja'al auladana wa dzurriyyatana wa ahlina kulluhum wa iyyahum. Ya Allah,
jadikan kami anak turun ahli dan saudara-saudara kami min ahlil ilmi wal khair wa ahli tuqa wa ahli ibadah wa ahli shalah wa ahli zakah wa ahli tilawatil Quran wa ahli birril walidain wa ahli quwwah wa ahli sihha wa ahli salama wa ahli syukru ilallah wa ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la taj'alna ya Allah wa iyyahum min ahli syarri wad dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.